Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTA paling enak siang. Kenapa paling enak? Banyak liburnya. Istirahatnya paling banyak pula. Libur. Ya sini. Kita sekarang membahas nanti sebelum membahas ini coba lihat. Yang belum menulis tolong ini nanti ditulis. Sekarang Bapak jelaskan dulu. Yang sudah menulis boleh tiduran. Yang sudah menulis boleh tiduran. Nanti setelah dijelaskan. Oke. Ini waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Kita tidak boleh sholat di waktu itu. Betul. Di waktu tersebut itu kita dilarang sholat. Bahkan ada yang mengatakan ulama hukumnya haram. Haram sholat. Kok bisa? Oke, kita bahas. Pertama, waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat adalah sesudah sholat subuh hingga matahari terbit agak tinggi. Kita di laut nih. Ini pantai, apa namanya, laut. Ya kalau kita melihat itu lurus. Enggak, belum bergelombang. Jadi seperti laut tanpa di tengah itu lurus. Ini matahari. Memang seperti itu. Oh, berarti kamu belum pernah ke laut nih. Iya lah, harusnya pas lapa juga. Dia kalau yang pernah ke laut waktu sore hari atau pagi hari nampak ya. Seperti ini gambarannya. Ini pagi hari. Kalau pagi hari itu berarti naik ya. Perintahnya hingga terbit matahari agak tinggi. Maksud agak tinggi itu dia harus lewat dari sini. Ini dari air nih. Matahari harus di sini. Kalau matahari sudah di atas seperti ini, baru kita melaksanakan sholat. Sholat apa namanya? Sholat duha. Mana ada subuh? Ketika sholat subuh matahari itu di sini. Masih tenggelam, nggak nampak. Tenggelam bukan masuk ke air, maksudnya itu masih di bawah. Belum nampak ke atas. Nah setelah subuh, sholat subuh, baru ini naik. Baru sejajarnya dulu. Di antara ini dengan ini dilarang kita sholat. Apa alasannya nggak boleh sholat? Alasan yang paling mendasar, dikhawatirkan ketika kita sholat matahari naik, kita menganggap bahwa sholat kita adalah sholat menyembah matahari. Kayak orang Jepang. Kalau Jepang kan matahari, pas matahari keluar kan gini. Bukan itu bahasanya, umpamanya. Orang Jepang itu satu ketika matahari naik, yang kedua ketika matahari turun. Nanti ada. Mana tadi? Waktu matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya nih. Ini nanggung. Ini penjelasan gambarnya nanggung. Yang pertama yang tidak boleh ketika matahari naik. Yang kedua yang tidak boleh ketika matahari turun. Siap sholat asar, Allahu Akbar, selesai sholat asar, kita
aja usolli apa? Apa pula usolli ala hadal mayyiti arba'at diraqin qadar nikah Allah Akbar. Ada mayitnya enggak? Ada Pak. Ketika kita sholat jenazah ada enggak mayitnya? Berarti kita udah jelas sholatnya ada bendanya yang disolatinya. Yang situ enggak? Paham? Jadi yang tidak boleh sholat, nah yang tidak boleh sholat itu pertama ketika setelah sholat subuh, yang kedua setelah sholat asar. Ini langsung yang kelima karena pembahasannya masih ini. Nomor 2, yang dilarang melaksanakan sholat adalah ketika matahari tepat di puncak ketinggiannya. Lihat sini. Ini kita matahari kan gini. Dari sini dari timur itu timur gitu kan. Timur ke barat. Terbit, terbenam di situ. Di mana puncak ketinggiannya? Pas di tengah-tengah ini. Bagaimana tandanya Pak? Ketika matahari nyorot, tahu nyorot nggak? Nyenter, bercahaya. Kira-kira bayangan ini fenomenalnya spidol di mana kira-kira? Di bawah. Ini disorot, disenter dari sini. Bayangan di mana? Itu pas puncak matahari. Itu namanya pas puncak matahari. Maka ketika tergelincir sedikit, maka masuklah waktu dulu. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Kalau cahaya dari sini, bayangan ke mana? Sini kan? Nah, ini dia bayangannya. Nah, kalau matahari dari sini bayangan di mana? Ini kan? Iya kan matahari di sini. Nah, bayangannya pasti di sini. Tapi kalau matahari di sini, matahari bayangannya di bawah. Nah, ketika matahari di puncaknya ini, kita tidak boleh melaksanakan sholat kecuali apa tadi? Sholat apa? Sholat sunat yang kedua. Nanti yang kelima terakhir. Ini baru dijelaskan tadi, nomornya belum disebut. Nomor 3. Sesudah sholat asar hingga terbenam matahari. Tadi sudah dijelaskan. Setelah sholat asar sehingga terbenam matahari. Sampai mataharinya masuk ke sini. Kalau matahari terbenam, maka akan datang waktu sholat maghrib. 4. Ketika matahari naik 1 tombak. 1 tombak itu kalau 2 ada tombak. Nah, itu tombak. Adik diperkirakanlah ketika ini lautan matahari ke sini, maka ketika matahari menyerot kita sudah ada bayangan. Nah, ini bayangan. Ini bayangannya tidur. Ada 2 Pak, ada 2. Mati kepanasan Pak lihatnya. Ya, paham kira-kira? Disinilah kita tidak boleh melaksanakan apa namanya sholat. Ada 5 tempat. 1, sesudah sholat subuh hingga terbit matahari. Yang kedua, ketika matahari tepat di puncak ketinggiannya. Di mana tadi puncak ketinggian di mana? Pas di pusat kita. Kalau kita berdiri, matahari ada di atas, maka bayangan itu di bawah semua. Tapi kalau matahari agak meleset sedikit, tergelincir sedikit,
lepas dari puncaknya, agak jauh ke sini bayangannya, maka itu sudah masuk sholat duha. Lalu kemudian sesudah sholat asar hingga terbenam matahari. Yang keempat, ketika terbit matahari hingga naik 1 tombak. Yang kelima, waktu matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya. Oke, terima kasih. Silakan ditulis. Wassalamualaikum.